Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama gue biasa ya, Lukman, pemuda tampan dari Afghanistan. Biasa gue dari Afghanistan bagian utara ya, sampingnya Pasar Gembrong. Oke, biasanya gue berdua ya sama Bang Dika Taylor, tapi kali ini gue bersolo karir ya, karena Bang Dikanya sibuk ya, banyak job. Cuma gua nih nggak punya punya job ya sampai sekarang. Aduh, eh biasanya gua sama Bang Dika ini ngebahas musik ya, tapi sekarang gua nggak akan bahas musik, tapi gua sekarang mau bahas tentang kebijakan ekonomi Tiongkok. Nggak, gua kali ini mau bahas percintaan aja ya. Aduh, tapi sebelum gue bahas nih ya, jangan lupa nih, COVID-19 sekarang lagi melonjak lagi ya. Teman-teman tetap harus 3M ya, menjalankan 3M. Yang pertama pakai masker, yang kedua mencuci tangan ya, pakai hand sanitizer juga jangan lupa. Dan yang ketiga jaga jarak ya, apalagi kalau dia udah nggak sayang ya, jaga jarak lo. Oke, bahas apa sih sekarang kita ya? Jadi gini, gue udah ngelempar batu, bukan, gue ngelempar pertanyaan ke apa ya, netizen atau orang-orang di sekitar gue ya. Gue lempar pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita bahas ya. Gue nyontek dulu nih, gue lupa. Yang pertama itu gue ngelempar pertanyaan kepada mereka, yaitu apa sih alasan klasik saat lu diputusin pacar? Ya kan, biasanya kan macam-macam nih alasannya nih. Ada yang alasannya beginilah, begitulah, pokoknya banyak lah ya. Tapi kita nggak akan bahas semua nih, kita akan bahas tiga terbesar aja. Oke? Ya, ini dia ya. Tadi ya, alasan klasik saat lu diputusin pacar, alasannya apa? Ini tiga terbesar ya, tiga, kita ngelempar ke sekitar 100 orang. Tiga terbesar aja ya. Nomor tiga ini mereka jawab alasannya adalah udah nggak cocok ya. Sekitar 20 orang atau 20 peserta yang gua tanya itu jawabannya adalah diputusin karena udah nggak cocok. Ini alasannya klasik banget ya, udah nggak cocok ya. Terus lu ngapain dulu pacaran kalau lu dari dulu nggak cocok? Ya pasti nggak cocok kesananya. Terus ngapain lu lanjutin gitu kan? Mungkin kalau merasa nggak cocok itu ya gimana ya, berarti lu belum sayang, lu masih sebatas suka sama cinta ya kan. Kalau udah rasa sayang, lu nggak akan dengan alasan nggak cocok terus lu putus gitu kan, nggak mungkin. Contohnya misalnya kita, misalnya gue nih, gue punya sepatu kesayangan gue itu udah jelek lah ya, udah bolong-bolong, udah sebelahnya, udah yang kirinya udah jadi apa tahu, tapi kan gue sayang sama sepatu itu, sampai mau dibuang pun nggak boleh. Itulah sayang, walaupun udah jelek tuh tetap sayang ya. Udah nggak cocok juga tuh sepatu buat gue ya, tapi ya karena sayang tetap gue pertahanin ya. Jadi alasan klasik banget deh ya kalau misalnya udah nggak cocok kayak gitu kan. Nah, itu tadi nomor tiga terbesar ya. Dan nomor dua terbesar nih, 25% orang menjawab diputusin karena alasan fokus sekolah atau kuliah. Lah apa hubungannya coy? Ya lu kuliah-kuliah aja, sekolah-sekolah aja. Emang pacar lu gangguin lu gitu kalau lu sekolah atau kuliah? Kagak ya. Tapi gue juga pernah nih diputusin cewek, pacar gue, gara-gara alasan ini real ya. Ini dia karena dia mau fokus ujian. Ujian, emang lu pikir gue apaan gitu kan? Emang muka gue tuh ngeganggu pikiran lu gitu kan sampai lu nggak bisa jawab ujian gara-gara mikirin gue? Nggak juga ya kan. Itu alasan doang. Lu kalau ada yang mutusin lu gara-gara mau fokus ujian atau sekolah kuliah, itu cuma alasan belaka ya kan. Nah itu dia ya. Jadi nggak lah, alasan kayak gitu udah nggak masuk akal gitu kan sekarang. Oke, nah yang pertama nih, yang orang paling banyak jawab 30% ini alasannya klasik banget ya. Alasannya itu kamu terlalu baik buat aku. Terus gue harus ngapain gitu kan? Sayang, kita putus ya. Kenapa? Kamu terlalu baik buat aku. Terlalu baik buat kamu? Kamu nggak tahu ya, aku barusan nyolong sendal. Apa?
Kamu pikir aku cewek apaan? Mau sama orang jahat kayak kamu? Udah ya, kita putus. Itu gue harus gimana gitu kan? Gue jahat salah, baik salah, ya Allah. Aduh, alasannya klasik banget ya. Kamu terlalu baik buat aku ya. Jangan deh lu kalau mau putusin pacar atau pasangan lu, jangan alasan kamu terlalu baik buat aku. Ya kalaupun pasangan lu bilang kamu terlalu baik buat aku, lu doain aja, mudah-mudahan lu dapat kriminal gitu ya. Biarin aja dia biar kerasa, oke? Itu tadi dia ya, ada 3 tadi. Apa sih alasan klasik kamu saat diputusin pacar? Tadi apa? Ya, nomor 3 terbesar itu ada udah nggak cocok, kedua fokus sekolah atau kuliah, dan yang paling banyak jawab adalah kamu terlalu baik buat aku. Oke, nah di samping itu juga ada jawaban-jawaban lain nih yang kita ambil ya di luar dari presentasi ini. Contohnya ini nih, ini gua di IG ada juga nih Sumiati ya, katanya dia diputusin pacar gini ya, alasannya seperti ini: maaf kita nggak bisa bersama karena aku punya istri dan anak, terus ngilang. Ya berarti ya lu selama ini apa ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh secret love, wish, atau kekasih bayangan kali ya. Ya lu harus tahu lah, maksudnya kalau lu si pacar lu udah punya anak atau gini, ya udah tinggalin aja gitu, ngapain juga ya kan. Tapi ya entah itu bagaimana, kita nggak bisa menghakimi mereka ya. Ada juga lagi nih, satu lagi dari Moneteria Lydia. Alasannya itu katanya karena pengen hijrah, padahal hijrah ke hati yang lain. Lu kalau mau hijrah lu ke London sama The Changcuter ya kan, ngapain lu masih di Indonesia ya kan. Jadi ya mungkin dia mau ta'aruf kali kan, nggak apa-apa ya, dia nggak salah kalau mau dia mau ta'aruf, mau berubah ya kan, karena kan menurut menurut pepatah juga tak kenal maka ta'aruf ya kan. Ya wajar kalau dia mau ta'aruf, mau berubah, nggak apa-apa, kita dukung aja ya kan. Nah, ada lagi, ada apa lagi ya selanjutnya? Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya nih yang gue lempar ke teman-teman di luar sana ya, melalui WhatsApp dan IG gue ya. IG gue yang lu tau sendiri lah, followersnya 2.500.000 penduduk Indonesia ya kan, alias 200 orang. Ntar bisa cek sendiri aja ya, jangan lupa di follow IG gue, oke? Nih pertanyaan yang gue lempar nih ya, alasan orang tua nggak setuju sama pacar kalian. Wah, ini seperti biasa ya, ada 3 besar nih alasannya apa, oke? Kalau gue sendiri sih pribadi pernah gue nggak disetujuin sama orang tua karena beda kelas ya kan. Beda kelas, waktu itu gue kelas 3 STM, pacar gue kelas 2 SD ya, jadi nggak disetujuin sama orang tua gue ya. Nah ini ada nih 3 terbesar ya. Nomor 3 itu katanya alasan gak disetujuin orang tua, katanya pacar nggak punya pekerjaan. Wih. Jadi pacar lu itu pengangguran, tapi kan ya is okay lah ya, zaman sekarang dia terlihat nganggur kan belum tentu juga dia punya pekerjaan. Sama aja ya kan. Ya mungkin dia ya belum dapat kali ya, dia juga sambil mencari ya kan, atau dia mungkin punya ya saham atau segala macam ya, ya bisa aja mungkin cuma nggak kelihatan kerja doang mungkin ya. Ya itu juga nggak salah sih orang tua lu gitu kan ya, mereka juga ingin masa depan anaknya terjamin, itu aja intinya ya. Oke, dan selain pacar nggak punya kerjaan, yang kedua juga nih apa nih, sebanyak 28% menjawab alasan nggak setuju sama orang tua adalah beda agama. Kalau beda agama gue nggak mau bahas ya, ntar gue dihujat lagi. Ya intinya kalau biasanya nih ya, biasanya adat istiadat di gue, kalau beda agama itu biasanya ikut lakinya ya kan, karena kan lakinya itu kan nanti kan jadi kepala rumah tangga ya kan. Tapi tergantung juga sih ya kan. Kalau gue, maaf ya, gue agama gue Islam, tentu saja kalau gue dulu ya, kalau sekarang kan gue udah punya bini ya kan, gue udah bahagia. Kalau dulu gue dihadapkan pilihan beda agama, pasti ya gue tarik pacar gue ke Islam. Itu kan gue ya, tapi bukan berarti gue bener ya kan, ini kan gue ya kan. Nah itu beda agama pasti sering nih yang beda agama kayak gini kan, akhirnya galau, lu mau mengkhianatin pacar lu atau mengkhianatin Tuhan lu ya kan, itu nggak perlu terjadi ya kan. Cukup lu, kalau lu agama lu taat, lu pasti
milih agama lo ya gitu. Tadi nomor 3 sama nomor 2 udah. Nah nomor 1 nih, apa alasan orang tua nggak setuju? Ini alasannya zaman sekarang masih ada ya alasan kayak gini. Itu beda kasta. Harta, tahta, dan kasta. Bener ya, kasta itu apa ya? Mungkin lebih ke lu kaya atau miskin kali ya. Lu kaya atau miskin. Duh, udah zaman sekarang coy. Masih ada aja orang tua, maksudnya ya kaya atau miskin itu kan relatif ya kan. Lu terlihat miskin kan belum tentu juga lu kaya, ya enggak ya, atau lu terlihat miskin tapi pahala lu banyak kan siapa yang tahu ya. Nah gitu, jadi beda kasta ini ya menurut gue sih, kalau artian gue ini kayaknya beda eh, kekayaan kali ya. Mungkin si pacarnya itu, si ceweknya tajir ya kan, si apa si si pacarnya itu cowoknya mungkin ya, maaf ya, mungkin dari kalangan orang biasa. Tapi kan nggak bisa gitu juga ya kan, namanya cinta mau gimana lagi ya kan. Daripada anak lu bunuh diri mendingan kawinin aja ya, daripada nekat loh. Banyak kan sekarang nih yang nekat, nggak dibolehin nikah, akhirnya dia kawin lari segala macem, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Jangan sampai ya kan kayak gitu. Jadi udahlah, masalah kasta itu bisa dicari lah, namanya rezeki ya. Nah rezeki kan nggak ada yang tahu, hari ini dia miskin belum tentu besok dia kaya ya kan. Bener kan. Intinya itu ya tadi ya, pertanyaan-pertanyaan yang udah gue lempar ke netizen ya. Gue di sini hanya menyampaikan hasil polling aja ya kan. Ya gue nggak menghakimi atau nggak apa ya, netizen juga kan belum tentu benar ya. Di sini gue hanya mempresentasikan apa yang gue pertanyakan ke mereka ya, dan itulah hasilnya. Tadi ada yang pertama alasan klasik saat diputusin pacar, dan yang kedua tadi alasan orang tua nggak setuju sama pacar lo. Intinya kayak gitu ya. Ya lu jangan galau sama jodoh lu, intinya ya. Kalau lu punya pacar, lu ajak main ke rumah lu ajak bertamu ya, karena kata pepatah bilang jodoh pasti bertemu ya. Lu jangan khawatir, oke. Itu aja. Kita balik lagi nanti ya di episode selanjutnya dengan jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang akan gue lempar. Cukup sampai di sini. Gue Lukman ya, jangan lupa follow, like, sama komen ya nggak. Oke itu dia ya. Selamat tinggal dan sampai jumpa.